Halo, selamat malam. Sebelum saya menjelaskan tentang dialog, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan, nama saya Miknit Pinces Manae. Asal saya dari Nias. Dan alamat tempat tinggal saya Desa Baungatalungo. Asal sekolah saya SMK Swasta Mitra Kasih PKPN Teluk Dalam, dan saya sekarang kuliah di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Teknologi Informasi. NPM saya 20130008. Saya kelas malam, dan sekarang saya menjelaskan mengenai tentang dialog. Kenapa saya ngambil dialog? Karena saya dari NPM saya 8, jadi yang saya bahas mengenai tentang dialog. Jadi saya akan menjelaskan tentang dialog. Dialog adalah dialog adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan researcher yang sedang dipakai. Maksudnya di sini saudara, suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk researcher yang sedang dipakai. Dan dialog juga dalam artinya sebenarnya adalah kebuntuan. Arti kebuntuannya yang dimaksud yaitu sistem operasi kebuntuan proses, dan fungsi dialog yaitu untuk melepaskan sumber daya researcher yang sedang dipakai. Fungsi researcher itu adalah untuk melepaskan sumber daya researcher yang sedang dipakai. Dan contoh sebuah dialog yaitu satu, proses A. Proses A menggunakan CD-ROM. Yang dimaksud yaitu proses A itu menggunakan CD-ROM. Nomor 2, proses B menggunakan scanner. Proses B itu harus menggunakan scanner. Proses A. Dan nomor 3, proses A meminta scanner. Maksudnya di sini saudara, proses A itu meminta scanner itu tanpa melepas CD-ROM yang digunakan itu. Proses A harus meminta scanner tanpa melepas CD-ROM yang sedang digunakan. Dan ada empat kondisi penyebab di dialog, yaitu satu, mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh dipakai sumber daya, dan proses lain yang akan memakai sumber daya tersebut, dan harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Itu mutual exclusion itu harus memiliki suatu proses yang boleh dipakai untuk sumber daya. Dan kedua, halt and wait. Halt and wait maksudnya itu proses yang sedang dipakai sumber daya boleh meminta sumber daya. Beda dengan mutual exclusion tadi itu hanya proses yang memakai sumber daya. Dan sorry dulu saudara, yang mungkin karena lagi biasa kan agak ribut sedikit, mohon dimaklumi ya kalau ada suara-suara suram sedikit. Dan saya akan menjelaskan tadi kondisi penyebab dialog. Nomor 2, kondisi penyebab dialog yaitu halt and wait. Halt and wait maksudnya proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh
oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu lama. Dan nomor 3, no preemption. Maksudnya situ sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh, maksudnya itu sumber daya pada proses tidak boleh diambil begitu saja, tidak biarkan, nggak begitu saja diambil dalam suatu maksudnya itu dalam suatu tindakan, nggak secepatnya itu mengambil setiap maksudnya nggak secepatnya mengambil sumber daya begitu saja tuh. Dan nomor 4-nya circulate wide maksudnya di sini kondisi seperti rantai. Kondisi seperti rantai itu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang dengan proses berikutnya itu circular, yaitu kondisi seperti rantai yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang. Dan dari penjelasan saya dari kondisi penyebab dialog itu dari penjelasan saya tadi, jika mohon dimaklumi jika ada sedikit suara semua ya saudaraku, dan saya akan menjelaskan mengenai tentang tadi fungsi dialog itu, kondisi penyebab dialog itu terkait dalam fungsi dialog, karena kan fungsi dialog tadi itu untuk melepaskan sumber daya atau researcher yang sedang dipakai. Oke, saya hal berikutnya itu hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya dialog. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya dialog itu adalah 1, permintaan sumber daya. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Nah, ingat saudara-saudaraku, hal-hal dalam mendeteksi adanya dialog itu yaitu permintaan sumber daya itu harus dikabulkan selama memungkinkan. Nomor 2, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circulate wide secara periodik. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circulate wide secara periodik. Dan nomor 3, pemeriksa adanya dialog. Pemeriksa adanya dialog itu dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan dalam sebuah proses. Itu pemeriksa adanya dialog dapat dilakukan setiap adanya yang dikenakan dalam sebuah proses. Nomor 4, pemeriksa dengan algoritma tertentu. Ingat saudaraku, memeriksa dengan algoritma tertentu. Nah, tadi ada cara ada penyebab dialog. Sekarang cara menangani dialog. Cara menangani dialog itu 1, mengabaikan masalah. Ya saudaraku, apapun tindakan apapun yang terjadi kita harus mengabaikan. Jangan kita hiraukan, ya. Mengabaikan masalah. Cara menangani dialog kan. Mengerti kan? Tadi arti dialog. Artinya itu suatu kondisi di mana 2 proses atau lebih saling menunggu proses lain untuk melepaskan researcher yang sedang dipakai. Makanya di sini cara menangani dialog itu mengabaikan masalah. Dan nomor 2, mendeteksi dan memperbaiki. Jadi jika ada apapun kesalahan, bukan juga kita harus mengabaikan, tapi kita harus mendeteksi, kita harus memperbaikinya. Jangan setiap masalah itu kan kita harus udahlah biarin aja.
kita harus mendeteksi dan memperbaiki, itu maksudnya saudaraku. Dan nomor 3, penghindaran dan menghindari dalam sebuah masalah. Keempat, pencegahan, harus mencegah. Pencegahan saudara-saudaraku. Dan dialog terbagi atas dua bagian. Yaitu 1, dialog prevention dan dialog detection. Maksudnya di sini dialog prevention itu yaitu 1, pendekatan lain untuk mencegah. Dialog adalah untuk memesan transaksi menggunakan timestamp transaksi. Pendekatan lain mencegah. Dialog adalah untuk memesan transaksi menggunakan timestamp transaksi. Dan pengertian dialog detection yaitu biasanya ditangani oleh konstruksi wide program kepanjangannya itu yaitu singkatan dari konstruksi wide program itu WFG. Tapi kalau contohnya kalau ditanyakan apa kepanjangan dari WFG itu yaitu wide program yang menunjukkan ketergantungan transaksi, yaitu transaksi T tergantung pada TJ. Jika transaksi TJ memegang lock pada sebuah item data yang ditunggu oleh TI. Dan ada cara metode mengatasi deadlock. Berikut adalah cara-cara mengatasi deadlock. Satu itu metode pencegahan deadlock atau deadlock prevention, yaitu menyediakan mutual exclusion, yaitu melakukan scrolling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan suatu proses dengan scrolling. Permintaan-permintaannya diantarkan di hard disk. Setiap job di antara scholar akan dilayani satu persatu. Nomor 2 itu menyediakan fault unwide. Fault unwide itu berbagi dua, maksudnya itu mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Mengalokasikan sumber daya atau tidak sama sekali. 2, fault unrest. Menyediakan non-prevention dan menyediakan menunggu skiklar. Maksudnya 1, proses hanya maksudnya itu menyediakan menunggu skiklar itu proses hanya diperbolehkan menggenggam. Proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber saja. 2, penomoran global semua sumber daya. Dan 2, metode menghindari deadlock atau deadlock avoidance. Bagian-bagiannya itu 1, proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. 2, ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. 3, proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Nah, itu maksudnya menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. 3, metode tadi kan ada tadi metode penghindaran, sekarang ada bagian metode deteksi atau deadlock detection atau deadlock detection. Maksudnya di sini saudara, metode itu
untuk mengetahui ada artinya metode deteksi itu maksudnya untuk mengetahui ada atau tidak adanya dialog dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimiliki, yaitu satu, jika tidak ada perputaran berarti tidak dialog. Ya saudara-saudaraku, perputaran tadi sering dimiliki itu jika tidak ada perputaran berarti tidak ada dialog. Itu cara metode pendeteksi. Jika tidak ada perputaran berarti tidak ada dialog. Jika ada tiganya resource dengan insta, tunggal dan perputaran mengakibatkan dialog. Itu insta dan perputaran mengakibatkan dialog. Tadi ada cara mendeteksi, sekarang ada cara pemulihan dialog. Pemulihan dialog bahasanya itu dialog atau recurrent. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya dialog itu satu, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Dua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi sirkulat secara periodik. Tiga, pemeriksaannya adanya dialog dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang tidak digunakan oleh sebuah proses. Memeriksa memeriksa dengan algoritma tertentu. Ada beberapa cara untuk kembali dari dialog itu. Satu tuh, prevention, untuk sementara waktu menjauhkan sumber daya dari pemakaian yang memberikan proses yang lain ide untuk memberi pada proses lain tanpa diketahui oleh pemilik sumber daya tersebut, tergantung dari sifatnya sumber daya itu sendiri. Dan melacak kembali setelah melakukan beberapa langkah prevention, maka proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dilanjutkan. Sumber daya itu proses utama yang diambil itu sumber dayanya tidak berhenti dan dapat melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi dari situ. Mulai lagi proses dari ada dua permasalahan dialog. Permasalahan dialog terjadi karena kemunculan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sumber daya dan menunggu mendapat sumber daya yang dibawa proses lainnya. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan artinya arti researcher. Karena kan pasti ada yang menanyakan apa itu researcher. Karena kan dalam dialog tadi pengertian dialog tadi satu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses lain untuk melepaskan researcher. Ada sekarang saya menjelaskan kepada apa itu researcher. Saya akan menjelaskan tentang researcher. Itu researcher adalah segala macam sumber yang dibutuhkan proses untuk menjalankan atau mengeksekusi suatu program hingga eksekusi. Itu saudaraku, segala macam sumber daya yang dibutuhkan proses untuk menjalankan mengeksekusi suatu program hingga selesai dieksekusi. Dan contoh bentuk researcher kan. Contoh bentuk researcher itu satu RAM itu memori utama yang hak aksesnya hanya dimiliki oleh sistem yang dimiliki sistem. Kedua, CPU atau otak komputer. Tahu kan pasti ya, udah tahu kan arti komputer gitu kan. Dan tiga,
video itu contohnya itu print, contohnya printer, scanner, mikrofon, dan syarat-syarat terjadinya dialog. Syarat-syarat terjadinya dialog. Syarat terjadinya dialog itu ada mutual expression, ada whole and white, ada non-Fraenkel, dan circular white, dan researcher allocate graph. Dan metode pengendalian dialog, ada metode itu satu, metode burung unta. Metode ini sama dengan kelakuan burung unta yang masukkan kepala dalam pasir dan seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Dan seperti yang saya jelaskan tadi mengenai cara menghindari satu masalah, satu cara menghindari dialog tadi kan ada satu membiarkan atau menghindari, kan, yaitu sama dengan yang metode sama sekali dengan metode burung unta ini, yaitu burung unta itu memasukkan kepala dalam pasir dan seolah-olah tidak ada masalah sama sekali, yaitu cara menghindarinya. Dan kedua, memastikan bahwa dialog itu tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan metode 4 kondisi deadlock agar tidak pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Dan yang membiarkan deadlock untuk terjadi. Membiarkan deadlock untuk terjadi, dan deadlock avoidance deadlock avoidance ini maksudnya ini menghindari deadlock memerlukan sistem yang memiliki tambahan priority informasi. Satu, model yang paling sederhana dan paling bermanfaat. Model yang sederhana dan paling bermanfaat memerlukan pernyataan dari setiap proses mengenai jumlah maksimum sumber daya dari setiap jenis yang mungkin membutuhkan. Dua, deadlock avoidance algoritma yang dinamis menguji status lokasi sumber daya untuk memastikan bahwa tidak akan pernah terjadi kondisi circular wave. Tidak akan pernah terjadi kondisi circular wave. Tiga, resource allocation. Resource allocation itu status yang digambarkan, maksudnya status yang digambarkan oleh jumlah dan ketersediaan dari alokasi sumber daya dan permintaan. Resource alokasinya itu status yang digambarkan oleh jumlah dan ketersediaan dari alokasi sumber daya dan permintaan maksimum proses. Itu tadi ada banyak tadi tadi saya sudah menjelaskan cara menghindari deadlock, penyebab deadlock, contoh deadlock, dan banyak masih panjang lagi dan ada juga cara mendeteksi deadlock, ada deadlock terbagi atas 2 bagian, dan masih banyak lagi. Dan kesimpulan dari penjelasan dari deadlock yaitu kesimpulannya yaitu deadlock adalah suatu keadaan di mana 2 program atau lebih yang saling menunggu researcher untuk melakukan proses merekam. Yang sudah kesimpulannya yaitu deadlock adalah suatu keadaan di mana 2 program atau lebih yang saling menunggu researcher untuk melakukan proses merekam. Baik, sampai di sini.
penjelasan saya. Sudah selesai. Jadi ini tadi penjelasan saya dari dialog. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Dan sekali lagi, jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat malam.